Kemudian langsung berangkat kepada yang keempat. Yang keempat adalah pada zaman sekarang semua masjid menggunakan pengeras suara. Adakala untuk seluruh kegiatan di masjid, mulai daripada azan sampai kepada khutbah Jumat. Kemudian apabila lagi kegiatan Bandung dilakukan alat pengeras suara dimanapun khusus bak ibadat wajib, bagaimana hukumnya menggunakan alat pengeras suara pada adalah ketika membaca rukun khutbah supaya terdengar kepada ahli Jumat. Sedangkan bila tidak digunakan pengeras suara, maka suara khatib tidak terdengar oleh mereka ahli Jumat. Artinya salah satu daripada yang terkait dengan Jumat yaitu khutbah. Salah satu daripada yang menyangkut khutbah, berdengar rukun khutbah yang dibaca oleh khatib kepada ahli Jumat minimal menurut ahli Jumat 20. Lalu kalimat yang didengarkan dengan nada suara biasa. Andai kata tutup mic-nya 10 orang dengar, lebih banyak hande. Andai kata ada perayaan suminya deh sama dengan deh dengan wasitah yang kena berahna. Deh kerana melalui alat pendengar, gasi dehnya atau si deh kira-kira baik pakainya nanti. Dan kira ubinan ke kun hana pakai mic deh. Ada yang pakai mic kira-kira ji ubinan lebih deh. Maka hukum ji hilang benar. Dia pakai mic puhan. Kemudian kadang-kadang hande punya hana ubinan. Maka mesti pakai mic-nya deh atau han. Mungkin dua hal tersebut ayah dicenderung akan sampaikan. Silakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang ulun tuan hormati Abu di Payapasi, Abu Madinah, Abi Lung Angin, Abu Nuruzari, Abi Paluh Gading, Abun Abdiya, Abu Dawud, Abi Banda Aceh, dan pada seluruh abu-abu, abi-abi atau panggilan lain dari seluruh pimpinan-pimpinan pesantren, pimpinan majelis taklim, balai pengajian, pimpinan-pimpinan organisasi keagamaan, dan kepada Bapak Bupati atau yang mewakili, kepada muallim, dan kepada seluruh guru-guru atau santri-santriwati di daerah yang mulianya, dan menancit khususnya kepada panitia pelaksanaan yang telah bersusah payah untuk menghadirkan acara seperti ini, dan kepada seluruh hadirin dan hadirat para jamaah yang telah datang kepada tempat yang berbahagianya. Oleh Abu di Belanjrun telah disampaikan pertanyaan kepada ulun tuan mengenai dengan masalah pengeras suara. Tinggal ulun tuan pengeras suaranya kalahi ulun tuan kana kagak pakai babat tempat yang tertentu, walaupun kan mandu-mandu masjid
watekat lun ka kajikan nemit kaji babe itu masjid nyen kabut bak pengarah suara kote malam puasa sawo jadi na saboh pulkin pembangkit untuk bit bak pengarah suaranya sehingga hana ada mengajar enggak tahu. Cuman dalam pertanyaannya adalah pada zaman sekarang. Yang sekarangnya sekarang jinau ataupun sekarang kamasanya yang kemungkinan sebab tinggal lenduan karena pengeras suara di mungkin masa zaman sekarang lah zaman sekarang wate karena pengeras suara bajan sekarang gitu. Cuma mungkin masanya golomna semua masjid karena harga manteng kurang terjangkau hai dan keadaan masjid pun kadang-kadang harta kekayaan masjid FPI yang gula lam gula kalau mungkin tak perlu alat pengeras suara menyojino harga kamurah masjid kamudah rezeki jadi mendung masjid kapake pengeras suara untuk seluruh kegiatan di masjid termasuk begat pengumuman orang meninggal dan segala-segalanya kamu mudahkan. Hadirin jamaah mubahasah yang Tuhan hormati, sebenarnya di tiap-tiap saboh produk yang baru bagi kita orang Islam pada permulaan memang akan terjadi simpang siur pendapat mendung apalagi yang menyangkut dengan agama. Rojin tetegumpu dengan japrok dengan kanat tanah watai tamang kanat amalium pun inan kakilah orang ya pegah bahaya jino kahanali orang tegumpu dengan tanah menancit halnya watai tamang pengeras suara nyo di segi hukum oleh ahli-ahli ilmu agama daripada para ulama sejak watai tamang yang kan khilaf kan di Aceh matang man seluruh dunia mantaboh dunia na yang terima na yang terima age jino itamang masalah alat bertepat kiblat yang pihan tepat-tepat ke kiblat han tepat pendapat urang hai tim tepat-tepat antan singa mentang karu nyomik sama-samanya alung kai temong antah jino mentang karu mentang kolam kau tepat jadi nyo dapat tepat hukumnya saban lagi dapat tepat hukumnya kan cuman don hala pendapat lun pegah pendapat yang kana tentang masalah pengeras suara tentang pengeras suara na timoh pendapat harim pakai untuk agama hansah baca khutbah dengan pakai mic olehnya bid'ah pakai mic bak bet sebabnya adalah menghilangkan kemurdian af'alun wa aqwalun dalam salat dan
aqwalun dalam zikir, sehingga pakai miknya bersama dengan suara radio, karena radio mengantar suara oleh angin, maka mik yang antar suara oleh talawah, talawah jadi tak tahu mik atau wireless. Ini adalah suaranya hanali murni. Maka seluruh sesuatu ibadah yang dipakai dengan suara, maka itu sudah bid'ah dan tidak dibenarkan. Tapi pada kenyataan pendapat yang pegah justru miknya, nah pendapat ulama yang pegah justru miknya adalah suatu kemudahan bagi kitanya umat Islam dalam beribadah, sehingga Masjid Madinah yang begitu luas, Masjid Mekah yang begitu luas, bila kebaca ayat di tubuhmu mana dengar liurung dalam pelosok-pelosok masjid, dalam tegak-tegak masjid dengan namik bentuk budaya kata dengar. Ini adalah suatu rahmat Allah untuk memperkuatkan dan untuk meratakan pendengaran bacaan-bacaan dalam beribadah. Maka pendapat orangnya hana pupu bila tak pakai mik, baik untuk baca Quran dalam sembahyang, baca Quran dalam tadarus, baca khutbah, pidato dan zikir-zikir yang lain. Pendapatnya ke yang tersebar ke seluruh dunia, dan pendapat orang yang bunuh pun seolah-olah kagadah. Jadi mansabah dunia kap pakai mik, jadi orang yang pegang hanjuk mik, orang hanjuk tam miknya hanali kagarib kahilang. Teman punya ke hilung halalung kejekun, yo ke makesud hadir Rasulullah agama baakhir zaman Islamnya baawal garib baakhir garib, sehingga pendapat yang betul gadah-gadah, pendapat yang salah yang bersebar yo hendak jekun. Sebab pakan, sebab sekian banyak para ulama-ulama yang membolehkan pakai mik, ahli-ahli sufi juga, urung-urung taat kepada Allah Syed. Maka kemungkinan pendapat yang pegang hanjit pakai mik secara mutlaknya adalah kita pegang pendapat yang kan nadir ataupun yang nitan pada masanya. Kemudian dalam halnya masalah baca mik di dalam khutbah, baca mik di dalam khutbah, bila miknya nyok timuh khilaf pendapat lam, nah sebahagian ulama termasuk Abu Kule, Abi Pasi kan, Abi Pasi di Kule, tengoknya ni pahari mik, karena suara miknya adalah bukan suara asli, sehingga menyo dalam khutbah nyo nanas kitab beliau, sehingga dalam khutbah hansah pakai mik, hansah pakai mik jika hana dengar le urang
berpeludro khutbah pada suara yang hakikat. Cuma pendapat yang terbit le Abi Pasi hana ulama Aceh yang tentang yang pegahkon golom nalu dengar ulama di Aceh yang pegahkon pendapatnya. Walaupun di seluruh masjid dipakai mic, maka menurut pendapat ulun tuan, itu kan pribadi, hendak takut di kurang lain. Watelun tuan baca masalah mik dan masalah hukum-hukum kitab tentang syarat-syarat khutbah. Miknya adalah bukan lagi suara getanyo yang pegang, karena suara yang getanyo pegang dari bawah adalah gadah dengan sebab jimutu mik. Maka bagi lun condrong untuk orang baca khutbah supaya gemusu berdehi dengan leureng 40 draw jamaah bila hukumat demik. Jika hukumat demik dehi dengar, walaupun hana dehi dengar wadah hukumusumik lantaran dalam isma wasima khutbahnya khilaf di antara dua tokoh ulama mufti, yaitu Ibnu Hajar dan Muhammad Ramli. Nyekeun Ibnu Hajar memang harus didengar suara langsung bababa, suara langsung dan bek karu. Jadi menyot dengar karu handi dengar suara langsung bababa hansa khutbah. Tapi pendapatnya ditentang oleh Muhammad Ramli dan ditukung oleh ulama-ulama lain. Dengarnya hana meceh bil fi'li, hana dengar bebut, tapi bil kuat. Jika hana karu deh tak dengar, jika hana karu deh tak dengar, dalam arti watai pendengar deh tak dengar, tapi nah karu tapi nah tu nyo deh tak dengar tu, makiban cerita dia tak dengar tu, biota mate karunya mandi dengar tu apa nyo sah khutbah. Jadi dalam halnya bila mik pun sebagai alat yang kon suara kita nyo, menurut Muhammad Ramli khutbah yang kita dengar sah nyo adalah persis seperti yang genakal oleh pendapat dari Abu Pasi, yaitu tak baca khutbah menyota pematemik handi dengar lepet orang khutbah hana simak hana terdengar dah hana isma hana pendengar, sebab syarat khatib berpendengar. Orang jamaah berji dengar, makna ji dengar menurut pendapat yang muktamad, menurut ji dengar bila diperhatikan dia dengar. Hana meceh beri dengar bebut, tapi menurut Ibnu Hajar beri dengar bebut. Ini dah khilaf tuan. Maka bila miknya tak coklomkan suara drawat itu suara yang lain, berarti tak dengar subak mik sebab lagi tak dengar subak radio. Yang ini pun
letak timuh yang lain pakai ban adzan bakmi nah walah tasud pakai ban orang penikah bakmi ya lepo-lepo lain lah. Maka dalam halnya untuk tak perbincangkan hakikat mic-nya ataupun pengeras suaranya yang menurut Lun adalah tamat bak yang ihtiyat mentang menyo getanya baca khutbah buta dengar ke peludra menyo azan bak mic buta seorang azan bak mic tak seorang baik tergeta dengar azan pada radio menanci zikir-zikir bak mic je tak ikut nasihat bak mic pada radio je jangan nak masalah. Jadi dalam segala bidang mic-nya adalah penolong pembantu untuk mangat lebih jelas suara daripada orang yang beribadah kepada jamaah. Maka dalam halnya jid ikut jamaah zikir bak mic, jid suud adzan bak mic dan seluruh sesuatu yang menyangkut adzan bak mic tak pebut pandu. Dan kitanya yang baca khutbah tak dengar tamu tu bui dengar le orang berpuluh di samping kitanya. Jika hana udip mik makanya menurut pendapat ulun tuan tentang masalah mik. Jadi kesimpulan ji khutbah tak baca budi dengar le berpuluh orang bila tak boleh mik. Seluruh kegiatan-kegiatan doa berzikir bamik adalah tasawuf dan jid tak ikuti, termasuk suud adzan, termasuk suud berzikir yang lain. Nyo hana bupu hadi mik nyo kon tempe tu pada radio, kon tempe lagi pada radio tak. Jadi untuk mengikhtiarkan kita yang dalam beribadah. Hanya ona matang kesimpulan masalah mik. Wallahu a'lam. Tengku dan jemaah peserta yang dirahmati Allah, kesimpulan yang disampaikan oleh ayah adalah andai kata hana pakai mic deh maka pakai mic kan satu hal yang rendah. Andai kata hana pakai mic ubud satu tentu menyotangi mufum hanjir menyawanan yang dia keketip urang meseh-seh tu aku. Tapi dia dengar karena mic thang kira binah mic suanya peut urang dengar. Rap-rap tak khim yang nan gonya hanya keketip dengar. Sebab meseh-seh tu. Bono andai kata gemesu benan benan mic dia andai gemesu benan sebagai adalah pelengkap, penerang dan lebih puas pendengar. Inilah kesimpulan yang sampaikan saya. Menyepi dah kunnya bawa suara mic yang suara melangin. Dan dia babak nyanyi wakilah dengan mic, wakilah dengan telefon, payah tu karena teruk kena nyanyi melangin sini. Mungkin halnya juga akan berkembang. Maka lagi ni pegang ya yang kanan, yang kamakdum menyatakan itu katanya bantapah nang kerajah rak karun aku. Maka kata lut semaksimal mungkin menyokaji keketip baik lepas sama saya aku. Beraya bisu aku sehingga nyak dia dengar di jemaah Jumaat tadang menawa nyak tak tadang lagi je nyak rempak tak long nyo lebih tidak macam mana. Inilah kira-kira hasil yang disampaikan oleh ayah.